Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan mengenai informasi resmi dari portal penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS. Nah, ada dua informasi terbaru ini teman-teman terkait lokasi dan jadwal tes tahap 1, kemudian pengumuman tambahan terkait tes tahap 1. Kita buka ya teman-teman. Nah, pendaftaran Ikatan Dinas Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Statistika STIS tahun akademik 2020-2021. Berkas atau perlengkapan yang harus dibawa. Yang pertama, membawa KTP UM Politeknik Statistika STIS, silakan download di portal spmd.stis.ac.id. Kedua, membawa kartu ujian SKD, silakan di-download di portal dikdin.bkn.go.id. Ketiga, membawa KTP atau SIM atau kartu pelajar atau surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku atau surat keterangan dari RW yang dilengkapi foto. Kita lanjut, yang keempat, mengenakan pakaian untuk atasan kemeja putih bagi yang berhijab menggunakan kerudung putih polos, bawahan pria celana bahan berwarna gelap, kemudian wanita rok bahan berwarna gelap, bersepatu dominan hitam. Kalau misalnya sepatunya ada list-list merahnya sedikit, itu diperbolehkan. Yang penting dominannya adalah hitam. Yang kelima, membawa alat tulis pribadi, yaitu hanya pensil kayu, bukan pensil mekanik. Pensil mekanik itu ada anak pensilnya ya teman-teman. Yang dia dipencet atasnya itu keluar anak pensilnya. Yang keenam, wajib menggunakan masker yang menutupi dari hidung hingga dagu. Jika diperlukan penggunaan pelindung wajah atau facial bersama masker sangat direkomendasikan sebagai pelindung tambahan. Dan yang terakhir, membawa hand sanitizer. Berikut ya berkas atau perlengkapan yang harus teman-teman bawa. Jadi sebelum teman-teman berangkat atau malam sebelum teman-teman melaksanakan ujian, kita harus mempersiapkan ini semua dengan baik. Lanjut, catatan untuk peserta penting. Ini hashtagnya penting ya teman-teman. Yang pertama, peserta mengecek jadwal secara berkala dengan login ke portal dikdin.bkn.go.id. Nah, teman-teman harus rajin-rajin nih buka portal ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi sehingga teman-teman merasa dirugikan. Yang kedua, peserta wajib hadir 60 menit sebelum sesi ujian dimulai. Jangan sampai terlambat ya teman-teman, karena paling lambat itu 60 menit sebelum ujian, karena teman-teman harus melakukan registrasi sebelum pelaksanaan ujian, karena di situ akan diberikan PIN ketika teman-teman mengikuti tes CAT-nya. Yang ketiga, pengantar dilarang menunggu atau berkumpul di sekitar lokasi ujian. Kemudian yang keempat, peserta wajib membaca, memahami, dan mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan dalam pelaksanaan CAT pada masa COVID-19 berdasarkan Surat Edaran BKN nomor 17/SE/7 Romawi /2020. Nah, teman-teman harus memahami ini. Aku udah buat videonya di uploadan sebelumnya, silakan teman-teman cek. Yang kelima, peserta hanya melakukan ujian pada salah satu tanggal dari periode tes yang tersedia untuk setiap lokasi. Yang keenam, tidak diperkenankan mengajukan perpindahan jadwal dan lokasi ujian dengan alasan apapun. Kita lanjut, jadwal dan lokasi ujian tahap 1. Ini ya teman-teman, untuk lokasinya udah tertera di sini. Untuk Aceh, ini berikut alamatnya, dan periode tesnya juga sudah tertera. Jadi teman-teman bisa unduh jadwalnya. Apa isi jadwalnya? Coba kita unduh ya teman-teman. Nah, isi jadwalnya ini ya teman-teman, ada lokasinya, ada alamat, ada keterangan sesinya. Untuk sesi 1 di wilayah BKN Aceh 8.30 sampai 10.00 waktu setempat. Sesi 2 11.30 sampai 13.00 waktu setempat. Sesi 3 14.30 sampai 16.00 waktu setempat. Peserta harus sudah siap di ruangan ujian paling lambat 60 menit sebelumnya. Peserta terlambat tidak diperkenankan mengikuti ujian. Nah, ini berupa tanggal, sesi, ruangan, dan jumlah peserta. Kita lanjut di halaman berikutnya. Ini ya teman-teman, ini juga udah dikasih keterangan lokasi, alamat, ruangan, tanggal, sesi, dan daftar nama pesertanya. Jadi teman-teman bisa langsung cek teman-teman berada di ruangan berapa, sesi berapa, dan tanggal berapa. Oke. Kita lanjut ya, ini
Oke, jadi teman-teman bisa cek sendiri ya wilayah teman-teman. Di sini juga tertera dengan jelas. Kita lanjut ke pengumuman berikutnya, yaitu mengenai pengumuman tambahan terkait tes tahap 1. Ini ada beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama dari Provinsi Sulawesi Tenggara sampai yang ke-12 Sumatera Utara. Ini ada 12 provinsi teman-teman. Yang pertama Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, DKI Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Utara. Oke, kita cek satu dulu ya teman-teman. Ini ada Sulawesi Tenggara menggunakan kata revisi. Kita cek apa isinya. Oke, ini dia isinya ya teman-teman. Langsung kita bacakan. Berdasarkan informasi dari gugus tugas COVID-19 Provinsi Sulawesi Tenggara yang baru kami terima tanggal 16 Juli 2020 terkait kesiapan dalam penyelenggaraan rapid test COVID-19 bagi peserta dan panitia seleksi kompetensi dasar penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS tahun 2020 BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Disampaikan hal-hal berikut. 1. Pelaksanaan rapid test yang disediakan dilakukan dalam 2 sesi per hari. Sesi 1 pukul 8 sampai dengan 12 WITA dan sesi 2 pukul 13.30 sampai 17.00 WITA. Mengalami revisi menjadi sesi 1 menjadi 1 sesi per hari dimulai pukul 8.00 sampai dengan pukul 12 WITA. Daftar pembagian jadwal sebagaimana tersebut pada lampiran. Kedua, revisi tersebut di atas tidak mengubah jadwal hari rapid test, hanya menyatukan 2 sesi menjadi 1 sesi. Yang ketiga, hal-hal yang tidak mengalami perubahan dan masih sesuai dengan pengumuman nomor B garis 324 garing BPS garing 74513 garing 07 garing 2020 tanggal 13 Juli 2020 yaitu sebagai berikut. Peserta dan panitia wajib mengikuti rapid test COVID-19 dan dibuktikan dengan surat keterangan atau hasil non-reaktif COVID-19. Kedua, rapid test akan dilaksanakan di kantor BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Jalan Belfast nomor 1 Kota Kendari pada tanggal 17 sampai 19 Juli 2020. Rapid test dilaksanakan tanpa dipungut biaya, artinya gratis. Peserta SKD yang berasal dari luar Kota Kendari dapat melampirkan surat keterangan atau hasil rapid test COVID-19 dari kabupaten atau kota masing-masing yang wajib ditunjukkan pada saat pelaksanaan SKD. Peserta yang akan mengikuti rapid test COVID-19 di kantor BPS Provinsi Sulawesi Tenggara wajib membawa tanda pengenal dan kartu ujian. Kemudian, saat pelaksanaan SKD, seluruh peserta diwajibkan membawa kartu ujian, tanda pengenal berfoto, alat tulis pribadi hanya pensil kayu bukan pensil mekanik, membawa asli surat keterangan atau hasil rapid test yang masih berlaku, membawa dan memakai masker yang menutupi dari hidung hingga dagu, membawa hand sanitizer, menggunakan atasan kemeja putih lengan panjang, pria dan wanita, bawahan celana panjang pria atau rok panjang wanita berwarna gelap. Selain persyaratan wajib di atas, peserta diarahkan untuk memakai pelindung wajah atau face shield dan sarung tangan atau handscoon. Peserta lain-lain mengikuti ketentuan ditetapkan panitia PMB Polstat STIS Pusat. Demikian dilaksanakan. Oke, Kendari 16 Juli 2020. Panitia PMB Polstat STIS tahun 2020 BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi teman-teman bisa cek ini yang ini ya teman-teman di halaman kedua, revisi jadwal rapid test peserta seleksi kompetensi dasar penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS tahun 2020 BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini ya, ini nama-namanya teman-teman. Oke, ini dari Sulawesi Tenggara. Nah, ini teman-teman bisa cek satu-satu, langsung saja teman-teman masuk ke portal spmb.stis.ac.id. Kira-kira daerah teman-teman dapat mendapatkan tidak pengumuman tambahan. Jadi teman-teman tidak merasa, jadi teman-teman tidak ketinggalan informasi. Oke, demikian teman-teman video kali ini.
Oke, teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga membantu teman-teman dalam mempersiapkan seleksi kompetensi dasar. Terus semangat dan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.